Mulai sekarang atau mulai sekarang ya Mbak Reja ya? Ya, mulai sekarang aja, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang Bunda dan Ayah di webinar online pada hari ini, di webinar Rumah Sakit Baros yang sedang berlangsung pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Aini, saya perwakilan dari Sweety untuk moderator pada hari ini. Sebelum saya membaca susunan acaranya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan membacakan susunan pada acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, ada sambutan dari perwakilan dari Rumah Sakit Baros, Dr. Haji Agus Muharam, MM. Lalu nanti ada company profile dari Rumah Sakit Baros yang akan disampaikan oleh moderator dari Rumah Sakit Baros. Lalu ada pembacaan profil Dr. Erni Nuraini, spesialis anak, oleh moderator dari Rumah Sakit Baros, Dr. Inka Nadia Tri ASH. Lalu ada materi yang kita akan dengarkan bersama-sama untuk materi dokter. Ya. Lalu kita ada sesi tanya jawab oleh dokter. Lalu untuk setelah itu kita akan masuki materi yang kedua dari Mbak Reja untuk yang perwakilan dari Sweety. Lalu ada tanya jawab ya, mungkin Bunda dan Ayah bisa bertanya tentang Sweety popok bayi. Lalu yang terakhir ada penutup dan foto bersama. Baik, untuk acara selanjutnya pembukaan dari Rumah Sakit Baros untuk Direktur Rumah Sakit Baros, yaitu Dr. Haji Agus Muharam, MM. Untuk waktu dan tempat saya persilakan, dokter, silakan. Ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Suara saya bisa didengar? Jelas, jelas, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Ayah dan Bunda yang ikut pada webinar pada siang hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Sweety yang telah memfasilitasi acara webinar hari ini, barangkali yang berkaitan dengan masalah pada penyakit anak. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga khususnya kepada KSM Anak nih, dokter siapa? Dokter yang hari ini bicara itu dokter ini ya, dokter Erni Nuraini, spesialis anak. Saya lupa lagi bentar ya, dokter Erni yang bersedia pada hari ini untuk menjadi pembicara, dan alhamdulillah ini menjadi salah satu perekat silaturahmi antara Rumah Sakit Baros yang diwakili dalam hal ini adalah Dr. Erni sebagai salah satu spesialis anak di Rumah Sakit Baros dengan Ayah dan Bunda yang pada siang hari ini ikut di webinar ya. Saya ingin menyampaikan sedikit kaitan dengan Rumah Sakit Baros bahwa untuk kaitan dengan masalah perawatan anak di kita memang sudah tersedia mulai dari sarana prasarana yang berhubungan dengan rawat jalan, rawat inap, kemudian ada yang intensif juga kita sedia ya, ICU, PICU, NICU-nya juga kita siap, bukan ya. Kemudian untuk rawat inapnya juga sama, mulai kelas 3 sampai VIP, ya kita juga siap. Dan alhamdulillah dokter spesialis anak yang bergabung di Rumah Sakit Baros itu sudah ada 8 orang ya. 8 orang dokter anak, dan alhamdulillah hari ini dokter Erni yang sehari-hari juga di Rumah Sakit Baros. Nah itu mungkin dari saya, mudah-mudahan dengan awalan kita bertemu di acara ini, mudah-mudahan ya kalau doanya sih dari saya semuanya tetap sehat ya, semuanya sehat, tapi ketika ada yang dicoba sakit ya jangan lupa lah untuk berobat ke Rumah Sakit Baros ya. Itu mungkin dari saya, jadi terima kasih Ibu Aini dari Sweety ya. Iya dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Agus untuk sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan melihat ya untuk yang company profile akan
disampaikan oleh, akan diputar videonya ya Mbak Reja ya, Ya, baik. dengan Pak Fuad ya, atau mungkin Mbak Reja ya. Iya, sebentar videonya. ya. Ya. Apa yang kita harapkan, apa yang paling ingin kita rasakan? Kebahagiaan. Kebahagiaan karena mendapat kesempatan, kebahagiaan karena memperoleh kenyamanan, kebahagiaan karena merasakan kebebasan. Kami akan berusaha hadir untuk mewujudkan kebahagiaan Anda dengan segenap usaha dan pelayanan yang ada, sehingga kami akan menjadi bagian di tiap nilai kebahagiaan Anda. Gedung operasional dengan sarana dan prasarana lengkap, pelayanan bermutu dengan tenaga medis dan non-medis profesional. Rumah Sakit Baros dengan moto melayani dengan hati, menjanjikan pelayanan yang prima dengan misi mengutamakan keselamatan pasien dan rumah sakit ramah lingkungan. Selain itu, Rumah Sakit Baros juga melayani dengan hati dan terus membenah diri hingga menjadi rumah sakit unggulan utama dan dikenal di wilayah Kota Cimahi demi meningkatkan derajat kesehatan Anda dan orang terdekat Anda. Di sini Anda hadir tidak hanya dikelilingi oleh tenaga kompeten terbaik, tetapi juga ruangan yang nyaman dan keramahan khas Kasuhunan. Karena kami memahami rasa nyaman, bebas, dan kebahagiaan adalah kunci dari sebuah kesembuhan. Kami siaga dan selalu siap menerima segala kondisi kesehatan Anda. Keselamatan dan kesembuhan Anda bagi kami adalah prioritas utama. Inovasi adalah capaian kami, bekerja lebih cepat, mengungkap lebih akurat, meramu dan meningkatkan fasilitas kesehatan terbaik. Saling peduli, mengasihi, berbagi, dan mendampingi adalah bagian hidup kami, karena melayani dengan hati adalah senyuman dan kedamaian di hati kami untuk meraih tujuan kesembuhan insani. Semua poin pengembangan kami siapkan dan kami rencanakan, berlatih dan membenahi diri secara profesional sesuai budaya rumah sakit guna meningkatkan mutu dan pelayanan. Karena melayani dengan hati bagi kami adalah jati diri dan kebahagiaan serta kesehatan Anda adalah prioritas kami. Rumah Sakit Baros melayani dengan hati.
dan Ayah, sudah kita saksikan video profil company dari Rumah Sakit Baros. Baik, untuk acara selanjutnya, untuk pembacaan profil untuk Dr. Erni akan disampaikan oleh moderator dari Rumah Sakit Baros, Dr. Inka Nadia. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan, Dokter. Ya, halo. Iya. Ya, selamat siang semuanya. Saya Dr. Inka dari Rumah Sakit Baros. Saya dokter umum di sini. Hari ini kita akan melaksanakan webinar kesehatan, yaitu waspada ruam kulit pada bayi, yang akan disampaikan oleh Dr. Erni Nuraini, spesialis anak. Untuk sebelumnya saya bacakan dulu CV-nya ya, profilnya. Untuk namanya Dr. Erni Nuraini SPA, tempat tanggal lahirnya Bandung 5 Januari 1987. Alamatnya Jalan Sindang Sari Barat 1, nomor 1, Kelurahan Maung Asri, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Untuk riwayat pendidikannya, pendidikan profesi dokter umum, Universitas Kristen Maranatha pada Februari 2010 sampai Desember 2019. Untuk pendidikan PPDS Ilmu Kesehatan Anaknya di Unpad RSUP Hasan Sadikin Desember 2015 sampai Desember 2020. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya di Rumah Sakit Bayangkara Jitra Kota Bengkulu itu pada Mei 2012 sampai Januari 2013. Kemudian di Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu Januari 2013 sampai April 2013. Kemudian RSIA Hermina Pasteur Agustus 2013 sampai Desember 2015. Kemudian RSUD Majalaya dan RSUD Cibabat Februari 2020 sampai April 2020, dan saat ini di Baros yaitu sejak Agustus 2021 sampai dengan sekarang. Nah, Dr. Erni, apakah sudah hadir? Hadir, Dok. Terima kasih banyak, lengkap sekali Dokter Inka sepertinya. Ya, Dok, tadi kan setelah kita bacakan profilnya, mungkin bisa langsung oleh Dr. Erni untuk materi hari ini disampaikan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang utama saya ucapkan juga terima kasih kepada Direktur dari Rumah Sakit Baros, Dr. Agus Muharram MM, lalu kepada segenap staf dari Rumah Sakit Baros, kepada para dokter, bidan, dan tenaga medis yang turut hadir juga. Selain itu juga kepada ayah bunda yang pada hari ini berkesempatan hadir dalam acara hari ini. Dan selain itu juga saya ucapkan terima kasih kepada Switi yang telah membantu terselenggaranya acara hari ini. Pada kesempatan kali ini, wakili dari Rumah Sakit Baros ingin berbagi sebetulnya sharing mengenai ruam kulit pada bayi. Sudah kelihatan ya slide-nya. Oke, kalau sudah kelihatan, saya akan mulai. Nah, sebelum kita mengetahui masuk ke dalam ruam kulit ini, kita harus tahu dulu fungsi dari kulit itu sendiri. Kulit adalah organ tubuh yang paling luar yang berfungsi melindungi bagian tubuh dari berbagai macam gangguan serta rangsangan dari luar. Ketebalan kulit ini berbeda-beda tergantung pada tempat serta lokasinya. Biasanya berkisar antara 0,5 sampai 4 mm. Terdapat beberapa perbedaan kondisi antara kulit bayi atau kulit neonatus dibandingkan kulit dewasa. Pada kulit neonatus ini atau bayi, dia lebih mudah mudah terluka, biasanya akibat trauma dan infeksi, sehingga membutuhkan perawatan yang sesuai. Fungsi kulit pada neonatus sebetulnya ini hampir sama dengan dewasa. Yang pertama adalah sebagai fungsi sebagai termoregulasi, dia barier juga terhadap toksin serta infeksi, dia mengekskresikan atau mengeluarkan air dan elektrolit, dia menyimpan lemak, dan juga sebagai sensori atau sensasi taktil. Sehingga karena pentingnya fungsi kulit ini harus kita lakukan perawatan yang baik dan benar.
dengan tujuan adalah untuk mengurangi injuri atau luka karena trauma, menjaga kemampuan barier dari kulit itu sendiri, serta mempertahankan integritas kulit. Yang pertama, sebetulnya masalah kulit ini banyak ya, cuman yang paling sering ini adalah yang terjadi ada ruam. Jadi sebetulnya secara definisi ruam adalah setiap perubahan kulit yang mempengaruhi warna, penampilan, atau dari tekstur kulitnya itu sendiri. Jadi bukan hanya ruam berwarna kemerahan saja, jadi bisa timbul karakteristik yang lain. Meskipun pada bayi, biasanya ruam ini tidak berbahaya dan tidak memerlukan pengobatan, tetapi beberapa macam ruam tertentu, dia akan memerlukan pemeriksaan serta tata laksana lebih lanjut. Jadi kita pertama, bila ada ruam pada bayi atau pada anak, ayah bunda kita bisa lihat dulu apakah dia bentuknya bermacam-macam. Ada makula. Makula itu bentuknya lesinya datar, biasanya bisa terjadi perubahan kulit, bisa kemerahan, dia bisa bersifat warnanya lebih muda dari kulit yang di sekitarnya, atau dia hiperpigmentasi atau lebih gelap. Lalu ada yang kita sebut dengan papular. Papular itu biasanya kita bentol-bentol biasanya kita sebutnya. Ya, sifatnya menonjol hingga 1 cm. Sedangkan nodular ini juga sama, bentol-bentol juga, tapi dia ukurannya lebih besar, lebih tinggi hingga 2 cm. Nah, selain itu ada vesikular, dia biasanya menonjol kurang dari 1 cm, biasanya berisi cairan bening, biasanya timbul pada cacar. Lalu bulosa. Bulosa itu kayak seperti kalau kita terkena luka bakar, timbul benjolan. Nah, itu kita sebutnya dengan bulosa, dia sifatnya menonjol, lebih dari 1 cm, biasanya berisi cairan bening. Yang terakhir ada pustular, dia juga menonjol, tapi berisi cairan purulen atau nanah. Jadi ruam ini karakteristiknya berbeda-beda. Nah, sebetulnya yang tadi sudah saya sebutkan dari awal, bahwa masalah kulit ini sangat luas sekali. Gitu. Jadi setiap anak, setiap gejala, karakteristiknya bisa menunjukkan penyakit yang berbeda-beda. Namun yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu masalah kulit yang sering timbul pada 4 minggu pertama untuk adik-adik atau bayi-bayi dari ayah bunda. Yang paling sering yang itu erythema toxicum neonatorum kita sebut. Lalu neonatal acne atau jerawat pada bayi, transient neonatal pustular melanosit, miliaria, dermatitis atopi, dan dermatitis popok atau sering disebut diaperes atau ruam popok. Pertama kita lihat, yang ini kita sebut dengan erythema toxicum neonatorum. Sering ditemukan pada bayi baru lahir. Jadi biasanya pada usia 1-4 hari dan dia akan menghilang sendiri sampai dengan usia 10 hari atau 2 minggu. Biasanya paling sering di wajah, di dahi, di badan, dan di anggota gerak. Dia erythema toxicum neonatorum ini bersifatnya benign atau jinak, jadi tidak memerlukan tindakan apapun, dan dia akan hilang sempurna, tidak menimbulkan bekas ya. Lalu neonatal acne atau jerawat pada bayi ini sama seperti prinsipnya sama seperti dewasa ya. Jadi pemicunya karena adanya stimulasi hormon pada kelenjar sebasea atau kelenjar dari keringatnya. Lalu terjadi umumnya biasa lebih pada usia 30 hari. Dia bentuknya sama seperti jerawat pada orang dewasa. Beruntus-beruntus kemerahan atau papul, dan bisa juga disertai dengan pustul kalau sudah terjadi infeksi. Lokasinya terutama pada wajah, yaitu di pipi dan dahi. Tata laksananya cukup mencuci wajah dengan sabun, dan pastikan sabunnya itu aman untuk bayi, tidak mengandung pengawet, tidak mengandung pewangi juga, dan sudah dermatologi tested ya. Apabila kondisinya bertambah berat, ayah bunda dapat membawa adik bayinya untuk dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit.
Lalu kondisi yang lain adalah miliaria. Miliaria ini ada tiga jenis. Ada yang rubra, di sini bersifat berwarna kemerahan. Miliaria kristalina, dia bentuknya kecil-kecil seperti ujung jarum. Biasanya beruntus berisi cairan yang bening, kecil-kecil sekali dan biasanya banyak. Lalu Miria pustulosa yang berisi nanah. Biasanya kalau nanah ini sudah mengindikasikan adanya infeksi. Ini terjadi karena kelenjar keringat yang tersumbat, sering terjadi pada bayi baru lahir. Tata laksananya seperti apa? Jaga kondisi suhu lingkungannya, mandikan bayi dengan suhu air yang suhu suam-suam kuku, dan jika bayi berkeringat, segera bersihkan, keringkan, dan ganti pakaian yang lembab. Biasanya di lokasi yang lipatan-lipatan ya, lipatan leher, lalu di lengan atau lipatan paha. Apalagi kalau bayinya sedikit gemuk ya. Kalau bayi kan suka ASI-nya banyak, berat badannya cepat sekali naik. Jadi harus betul-betul dijaga ke lembab, jangan sampai lembat di bagian lipatan kulitnya. Lalu selanjutnya adalah milia. Ini juga yang sering ditemukan pada bayi baru lahir. Sering kita temukan adanya bintik-bintik putih, terutama di bagian hidung ya, yang paling sering. Mungkin di bagian pipi, dahi, dan badan itu lebih jarang. Tapi yang paling terlihat adalah di bagian hidung. Ini juga sama terjadi karena akibat sumbatan dari bagian kelenjar keringat, folikel rambut, dan ductus sebacea. Ini tidak perlu tindakan khusus, jadi dia akan menghilang sendiri pada usia 4-6 bulan. Jadi cukup ayah bunda mandikan dengan sabun bayi dan menggunakan pelembab. Nah, yang paling sering juga adalah dermatitis atopik atau yang sering disebut dengan eksim. Eksim ini merupakan penyakit kulit yang paling sering ya, terutama pada bayi. Ini biasanya bayinya itu rewel, biasanya sering timbul di daerah wajah, di pipi, di siku, di lutut yang sering terkena gesekan ya. Dia kalau di pipi mungkin pas adiknya dia sering menggosokkannya ke pipi, indikasikan kalau pasiennya tidak nyaman atau biasanya gatal. Lalu kalau misalnya nyusu, dia sering menggesekkan pipinya ke kulit ibunya. Ya, dia sering gatal, ada kemerahan, bisa bersisik, dan kulitnya juga kering. Penyebabnya ini belum diketahui dengan pasti. Ini biasanya ada faktor turunan di dalam keluarganya. Biasanya ayah ibunya ada alergi atau saudara kandungnya juga alergi. Kelainan ini bisa terjadi karena adanya alergi terhadap makanan, bisa seperti susu sapi, telur ayam, ikan laut, kacang-kacangan, atau terhadap alergen yang lain seperti debu, serbuk tari, atau bulu binatang. Biasanya pada di rumah ayah bunda yang memelihara binatang, bulunya dia suka menempel, bisa di karpet, di sofa, dan itu bisa menimbulkan alergi. Selanjutnya adalah dermatitis kontak. Di sini ada macam dermatitis kontak, itu dermatitis kontak alergi dan dermatitis kontak iritan. Berbeda untuk alergi, dia misalnya terkena suatu alergen atau pemicunya, dia tidak akan timbul langsung reaksi alerginya. Dia akan harus terjadi kontak secara berulang-ulang, baru timbul alerginya. Sedangkan kalau dermatitis kontak iritan, sekali dia terkena akan dapat langsung menimbulkan gejala. Dan untuk kontak alergi ini juga tidak semua orang dapat timbul dermatitis kontak alergi. Kalau yang iritan bisa terjadi pada semua orang. Salah satunya bisa karena bahan pakaian, karpet, sabun, rumput, atau kalau misalnya bayi perempuan, dia dipasang anting, timbul kemerahan, gatal, bernanah, itu bisa terjadi karena dermatitis juga ya, dermatitis kontak. Ciri-cirinya ada ruam pada bagian tubuh yang bersentuhan dengan penyebab.
Nah, selain itu juga bisa air liur bayi. Air liur bayi bisa menimbulkan dermatitis ya. Jadi misalnya ancesnya bayi atau dari bekas ASI yang tidak dibersihkan dengan tidak langsung dibersihkan. Nah, itu yang bisa menimbulkan kemerahan atau dermatitis di sekitar lokasinya. Tata laksananya apa? Hindari bayi dengan kontak penyebab. Jadi kita harus amati terlebih dahulu kenapa bayi itu bayinya ayah bunda ini timbul kemerahan. Kita harus flashback kembali apa yang baru bersentuhan atau aktivitas terbaru apa dari bayi yang sebelum terjadinya timbul kemerahan. Jika sudah teridentifikasi, usahakan hindari penyebab tersebut. Jika ruamnya tampak kering, ayah bunda dapat mengoleskan lotion atau pelembab, dan apabila bertambah berat, ini segera konsultasikan ke dokter untuk diberikan tambahan lain, biasanya diberikan steroid. Nah, selain itu yang paling sering adalah diaperes, dermatitis popok atau ruam popok. Penyebab yang paling sering terjadinya ruam popok adalah kulit yang basah, adanya iritasi kontak dengan bahan dari popok, kontak dengan air kencing dan tinja yang dibiarkan terlebih dahulu, tidak langsung diganti, bisa juga iritasi dari tisu basah. Mungkin saya sudah bersihkan pupnya sama kencingnya langsung dok, tapi masih ada iritasi. Ayah bunda bisa identifikasi atau bisa dilihat lagi apakah dibersihkannya dengan menggunakan tisu basah, jika menggunakan popok kain, bagaimana pemberian deterjennya, apakah bahan-bahan tersebut mengandung pewangi, lalu pengawet, dan dilihat juga pakaiannya. Biasanya mungkin dari wool bahannya, bedak bayi, dan baby oil juga. Di sini dapat terjadi infeksi bakteri jamur karena kan daerah bokong dan sekitarnya lembab ya, jadi mudah timbulnya pertumbuhan dari bakteri serta jamur. Di sini iritasi kulitnya terlihat berwarna merah, mengkilap, dan terasa gatal. Dan hal ini bukan merupakan hal yang serius, tapi bisa berkembang menjadi infeksi jamur dan bakteri apabila tidak ditata laksana dengan baik. Berikut di sini ada gambaran ya, gambaran dari derajat dari keparahan dermatitis popok ini. Awalnya mungkin hanya kemerahan, mulai bintik-bintik. Apabila kondisinya sudah berat, sudah ada timbul kemerahan yang seperti perdarahan dan luas, misalnya sampai bokong, lalu lipat paha, dan perut bagian bawah, bunda harus segera membawa bayinya ke dokter anak atau ke dokter kulit. Dan kita harus mencari tahu penyebabnya. Mungkin terutama pada saat diare ya, karena dengan buang air besarnya yang sering, jadi itu bisa mengakibatkan dermatitis popok lebih cepat. Nah, untuk tata laksana ruam popok ini ada prinsipnya ada 5, A, B, C, D, yaitu air out, barrier, clean, disposable diaper, dan edukasi. Yang pertama, membiarkan area popok kering di udara terbuka selama mungkin. Jadi misalnya setelah ayah bunda bersihkan bagian area popoknya, kita biarkan dulu hingga kering lapisan tersebut, nanti baru dipakaikan kembali popoknya. Lalu dapat diberikan juga krim yang terutama yang mengandung zinc oxide atau petroleum atau dexpanthenol, itu untuk memperbaiki si kulitnya. Jadi sebagai bariernya dan juga untuk regenerasi kulit di area popok. Dan yang paling penting juga menjaga area popok tetap bersih dengan cara sering mengganti popok yang kotor. Lalu sebetulnya kami disarankan selama anak mengalami ruam popok sebaiknya menggunakan popok yang sekali pakai karena akan lebih mudah menggantinya ya. Namun harus
harus dilihat juga apakah deterjennya dan pencucian popoknya juga harus baik, harus betul-betul bersih, karena adanya deterjen yang tersisa bisa menyebabkan bertambah berat dermatitisnya. Lalu kita memberikan informasi untuk mencegah berulangnya ruang popok. Nah, ini ada 5 aspek utama untuk mencegah ruam popok. Yang pertama, frekuensi mengganti popok sekitar 7 kali dalam 1 hari, atau maksimal 4 jam sekali. Menggunakan popok yang dengan kemampuan absorpsi atau daya serap yang baik, mencegah infeksi dengan menjaga kebersihan orang yang merawat. Jadi bukan hanya adik bayinya saja yang kita bersihkan, tetapi ayah bunda atau yang merawat adik bayinya juga harus dijaga kebersihannya. Misalnya, yang paling penting jangan lupa mencuci tangan sebelum dan sudah membersihkan mengganti popoknya. Lalu menangani penyakit penyerta yang memiliki apa ya nyebutnya? Kepanakan gitu? Iya. Saya lanjutkan kembali, menangani penyakit misalnya pada anak yang paling sering ini pada anak yang sedang mengalami diare dengan frekuensi buang air besar yang sering, itu akan mengakibatkan kejadian dermatitis popoknya ini lebih sering, karena kan adik bayinya dia buang air besar terus, dan karena fesesnya itu dia setelah makan dia langsung keluar juga saking sering, jadi banyak enzim dari feses dan urin yang mengakibatkan iritasi di daerah sekitar popok. Lalu apabila sedang terjadi atau timbul ruam popok, disarankan menggunakan popok 1 kali pakai. Lalu kapan saatnya ayah dan bunda menghubungi dokter? Bila didapatkan tanda-tanda dan gejala sebagai berikut. Misalnya, ini sebetulnya tidak hanya untuk demam, hanya ruam popok, bisa juga pada ruam yang lain. Ruam popoknya tampak kemerahan dan tidak membaik setelah dirawat selama 2 hari. Jadi ayah bunda apabila adik bayinya mengalami ruam popok, masih bisa dilakukan perawatan di rumah, seperti yang sudah dijelaskan seperti tadi. Tetapi apabila sudah dilakukan selama 2-3 hari, belum ada perbaikan dan kondisinya bertambah berat, ayah bunda dapat membawa adik bayi untuk dikonsulkan ke dokter. Lalu apabila ada muncul luka yang bernanah, adanya demam, ruam disertai dengan nyeri yang hebat, adanya tampak ruam berwarna merah terang dengan bintik-bintik kemerahan di bagian tepi. Ini yang seperti tadi ya, yang sudah ada tanda-tanda perdarahan. Lalu bila terdapat infeksi jamur dan bakteri, mungkin nanti kalau ayah bunda mungkin kan bisa beli di toko-toko ya, sekarang sudah banyak sekali krim untuk mengatasi ruam popok. Apabila sudah 2-3 hari tidak ada perbaikan dan sudah adanya indikasi infeksi jamur dan bakteri, mungkin dokter akan memberikan krim anti jamur dan antibiotik. Dan apabila kecenderungan ke arah alergi, dokter akan menambahkan steroid mungkin ya. Lalu prinsip perawatan pada bayi. Berikut adalah beberapa prinsip untuk merawat kulit pada bayi. Yang pertama adalah kita berikan hidrasi yang adekuat dengan menggunakan pelembab yang aman. Terutamanya bisa pelembab ini bisa dilakukan 2-3 kali sehari dengan bahan-bahan yang tidak mengandung pengawet ataupun pewangi. Lalu mencegah gesekan berlebih dan proteksi dari bahan iritan dan sinar matahari yang berlebih. Dan serta yang paling penting adalah menjaga kebersihan dari kulit itu sendiri. Nah, bagaimana cara memilih produk untuk bayi yang aman? Ini ada beberapa produk ya, misalnya produk untuk mandi. Biasanya kita kan menggunakan sabun dan sampo untuk bayi. Mandi sebaiknya dilakukan setiap hari dengan suhu ruangan lebih dari 25 derajat Celcius, dengan suhu airnya 37 derajat Celcius, dan tidak terlalu lama, karena semakin lama bayi itu mandi akan menyebabkan kulitnya semakin kering. Lalu gunakan sabun bayi yang ringan sesuai dengan pH netral kulit. Nanti kan jadi ayah bunda bila
hendak membeli sabun atau shampoo bayi, dibaca terlebih dahulu kandungannya. Lalu untuk shampoo, pilih bahan yang aman untuk mata. Dan setelah diaplikasikan, harus langsung segera dibilas untuk mencegah iritasi dari kulit kepalanya. Lalu bagaimana penggunaan minyak dan parfum? Biasanya kan kalau bayi suka dikasih minyak telon, minyak kayu putih. Nah ini sebetulnya minyak telon dan minyak kayu putih ini fungsinya bekerja untuk dengan memperlebar pembuluh darah bagian lokal sehingga timbul sensasi hangat dan dapat mengurangi nyeri. Namun minyak telon dan minyak kayu putih ini juga termasuk ke dalam bahan iritan, sehingga apabila pemakaian yang terlalu berlebih dapat menimbulkan iritasi atau ruam di kulit bayi. Dan selanjutnya penggunaan parfum, baby cologne, dan bahan kimia lainnya sebaiknya dihindari pada usia awal karena dia dari mudah teriritasi ya, karena kan parfum ini otomatis mengandung. Lalu pakaian bayi dapat dicuci dengan pakaian orang dewasa, namun pastikan deterjennya itu bebas dari parfum dan zat pewarna. Dan pastikan juga pada saat mencuci baju bayi dibilas dengan baik sehingga deterjen tidak menempel di pakaian. Lalu pelembab. Kapan pelembab diperlukan? Pelembab ini fungsinya untuk mencegah kulit kering dan memperbaiki barrier kulit yang rusak. Karena apabila kondisi kulit kering, dia akan mudah teriritasi, mudah luka. Pilih pelembab yang bentuknya krim dan tanpa pewangi serta tanpa pengawet. Aplikasikan minimal 2 kali sehari setelah mandi atau bisa lebih sering juga bila cuacanya dingin atau kering atau bayi mengalami eksema. Jadi pada setelah mandi jangan tunggu hingga kering sekali kulit bayinya, jadi masih dalam kondisi lembab baru dioleskan pelembab tersebut. Dan menghindari sinar matahari apakah perlu? Nah, efek dari sinar matahari ini akan mudah timbul pada bayi dibandingkan dewasa. Kita dapat memberikan proteksi dengan cara menghindari paparan langsung ataupun tidak langsung. Dan melindungi bayi misalnya, karena kan untuk sunscreen, ini biasanya aman diberikan pada anak usia lebih dari 6 bulan. Jadi pada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan, jadi kita hindarkan paparan paparan secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya dengan memberikan topi atau kalau di kanopinya untuk mengurangi paparan UV. Ini efektif hingga 50%. Lalu pakaikan baju yang tertutup dari bahan katun yang nyaman dan topi berdaun lebar yang tadi ya, karena untuk bayi usia kurang dari 6 bulan sunscreen belum disarankan. Nah, yang paling sering diberikan juga diaplikasikan kepada kulit bayi adalah bedak bayi. Sebetulnya pemberian bedak bayi ini bertujuan untuk menyerap kelembapan yang berlebih agar mencegah maserasi dari kulitnya. Namun penggunaan berlebih juga dia dapat menyumbat duktus kelenjar keringat yang mencetuskan miliaria dan juga ada resiko terinhalasi, sehingga penggunaan bedak bayi pada neonatus hingga saat ini tidak disarankan. Dan tidak disarankan juga menggunakan bayi terutama di sekitar wajah karena dapat terhirup oleh melalui hidung dan mulut bayi. Jadi nanti dapat menyebabkan aspirasi. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Oke dok, terima kasih banyak ya dok untuk materinya, menarik sekali ya, karena ini kan lumayan sering juga nih ruam-ruam pada bayi dan lumayan bikin pusing juga ya buat moms dan dads yang lain ya. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawabnya ya dok ya. Saya lihat dulu ya. Ada pertanyaan dari Besti Juliana. Saya Nana dari Bandung mau bertanya dok, ada anak tetangga yang seperti ruam kulit gitu. Ibunya pikir cuma ruam biasa saat dibawa ke dokter karena nggak sehat-sehat. Kata dokternya seperti herpes. Nah, bagaimana kita bisa membedakan apakah ini ruam kulit biasa atau herpes dok? Terima kasih.
Terima kasih untuk Bunda Nana, pertanyaannya bagus sekali ya. Sebetulnya jenis kelainan kulit ini kan memang banyak sekali dan mirip-mirip ya. Jadi setiap keluhannya atau timbul kita sebutnya efloresensinya, karakteristiknya itu mirip-mirip. Nah, mungkin yang tadi ya, kita selain kita lihat juga riwayat sebelumnya, timbulnya setelah apa, apakah ada disertai dengan gejala yang lain. Biasanya kan kalau herpes timbulnya ada di sekitar tertentu ya, daerah tertentu, ada dermatom atau mengikuti jalur saraf tertentu. Jadi tergantung dari lokasinya juga. Pertama kita lihat seperti apa, timbulnya kapan, apakah ada gejala yang lain, dan lihat juga kondisi bayinya. Apakah dengan setelah timbul bayinya masih tampak baik, gitu ya, masih aktif, masih ceria, tidak terganggu. Nah, itu mungkin biasanya bersifat jinak. Tapi kalau mungkin herpes itu kan biasanya seringnya nyeri ya, jadi mungkin bayinya rewel. Jadi setelah diamati ternyata ada rewel, ada keluhan tambahan, sebaiknya dibawa ke dokter untuk diperiksakan. Karena memang sulit, saya akui sih sulit ya untuk kelainan kulit ini karena bentuknya atau karakteristiknya bermacam-macam. Jadi apabila ada kelainan kulit yang dilakukan, kita tidak bisa memeriksa kelainan kulitnya itu sendiri. Kita harus periksa dari mulai kepala hingga kaki untuk lihat apakah ada gejala yang lain. Seperti itu, Bunda. Oh ya. Baik dok, terima kasih jawabannya. Jadi kita harus lihat lagi ya dok, dari gejalanya gimana, kemudian juga dilihat anaknya ada rewel atau enggak, kemudian gejala lainnya juga gimana, dan bentuk dari ruamnya itu seperti apa ya dok ya? Iya, betul, betul. Baik dok, kalau gitu kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua dok. Dari Wulan di Lui Gajah, izin bertanya, untuk tata laksana pertama kali ketika bayi terkena ruam popok itu bagaimana ya dok? Apakah harus langsung ke dokter atau ada penanganan di rumah yang bisa dilakukan? Terima kasih dok, sukses selalu. Oke, ya terima kasih Bunda Wulan ya. Tadi sih saya izin share kembali ya, mungkin tadi terlewat. Tadi sebetulnya apabila bayi ayah bunda mengalami ruam popok tidak harus langsung dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk diperiksa. Ayah bunda bisa mencoba mengobati bayinya ya. Yang pertama ini dengan membiarkan area popok tersebut kering selama mungkin kurang lebih 5 menit ya. Jadi misalnya habis ganti popok, dibiarkan dulu kering, baru dipasangkan lagi popoknya. Lalu ayah bunda bisa mengaplikasikan atau memberikan krim yang mengandung zinc oxide. Jadi nanti apabila sekarang kan sudah mulai banyak ya di counter krim untuk ruam popok. Nah, ayah bunda bisa membaca kandungan dari krim tersebut, apakah di dalamnya ada zinc oxide atau petroleum atau dexpantenol. Nah, itu fungsinya baik untuk regenerasi kulit. Nah, di situ bisa ayah bunda coba oleskan di area yang mengalami ruam popoknya. Selain itu juga otomatis menjaga kebersihan dan sarankan menggunakan popok sekali pakai. Namun apabila sudah 2 atau 3 hari ayah bunda sudah melakukan hal tersebut, tetapi kondisinya belum perbaikan atau bertambah berat, bertambah luas, dan bertambah dalam, seperti ada tanda-tanda titik-titik perdarahan, itu sudah harus dibawa segera ke dokter untuk diperiksakan. Dan harus dicari tahu juga mengapa bisa terjadi ruam popok, apakah ada diare atau tidak. Biasanya yang mendorong ayah bunda membawa ke dokter tuh mungkin karena pada saat diarenya jadi bertambah banyak, bertambah sering, seperti itu. Kalau misalnya anaknya sudah rewel seperti itu, tidak tampak lemas, itu harus segera dibawa ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut. Seperti itu.
Itu mungkin ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Bunda Ulan ya. Dok, makasih dok. Jadi tetap aja kita bisa tata laksana di rumah dulu ya dok, nggak perlu langsung ke dokter. Bisa Kecuali kalau untuk tata laksana awal bisa. Berapa hari nggak sembuh, baru mungkin kita perlu ke dokter ya dok ya. Iya betul. Dan apabila misalnya sudah 2-3 hari ada tanda-tanda infeksi juga ya. Nyambung juga nih dok ke pertanyaan selanjutnya. Itu efektif untuk mencegah ruam popok. Kemudian apakah dapat digunakan setiap hari untuk pencegahan atau sebaiknya digunakan saat muncul gejala saja? Kemudian untuk mengeringkan daerah kelamin bayi, saat selesai dibersihkan, apakah dapat disarankan menggunakan tisu kering? Begitu. Oke. Tadi yang pertanyaan pertama, boleh diulang lagi Dokter Inka, tadi agak putus-putus bundanya. Bentar ya, pakai sinyal saya ya yang agak kurang baik ya. Bentar. Halo? Ya dok, mohon maaf dok, ada kesalahan teknis. Oke. Kok tadi pertanyaan yang pertama apa ya? Kurang jelas saya pun Dokter Inka. Iya dok. Jadi penggunaan diaper cream itu tuh bisa digunakan setiap hari untuk pencegahan atau sebaiknya digunakan saat udah ada ruamnya dok? Sebetulnya itu kan diaper cream itu fungsinya dia untuk mencegah ya, menghidrasi, melindungi. Jadi dapat mengurangi gesekan dari popoknya itu sendiri dengan kulit. Jadi sebetulnya karena juga fungsinya juga aman, itu baik digunakan ya. Tapi kalau misalnya yang paling penting adalah yang tadi ya, sering dengan mengganti popoknya, menjaga kebersihan, dan otomatis dengan menggunakan popok yang sesuai dengan ukurannya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Itu biasanya sih jarang menimbulkan ruam popok ya gitu. Jadi apabila sudah dilakukan masih ada ruam popok baru boleh diberikan gitu. Dan tadi itu yang untuk masih nyambung dari yang tadi. Untuk mengeringkan daerah kelamin bayi saat selesai dibersihkan itu dapat disarankan menggunakan tisu kering atau harus tisu basah ya dok sebaiknya? Nah, sebetulnya sebaiknya kalau tisu basah itu kan kita harus lihat lagi tadi kandungannya ya, karena tisu basah itu biasanya dapat ada beberapa yang mengandung alkohol, ada yang beberapa mengandung pewangi. Nah, alkohol dan pewanginya ini yang dapat menyebabkan iritasi di kulitnya gitu. Jadi mungkin ayah bunda udah sering ganti popok bayinya, ukurannya sudah sesuai, kebersihannya juga dijaga. Nah, tapi masih ada ruam popok, dilihat lagi. Kalau misalnya ternyata ayah bunda sering membersihkan area popoknya itu dengan tisu basah, coba diganti dengan air mengalir ya. Jadi misalnya kapas yang dibasahi, kapas basah yang menggunakan air suam-suam kuku gitu. Untuk mengeringkan sebetulnya di angin-angin cukup, tapi kalau misal menggunakan tisu kering pun tidak apa-apa. Dan di tap-tap ya, bukan digosok, karena gesekan pun apalagi tisu basah dia bisa mengiritasi kulitnya. Jadi sudah dibersihkan, ayah bunda sudah bersihkan, di tap-tap supaya kering, baru dipakaikan popoknya kembali. Dan untuk membersihkan bagian popok ini harus dilakukan dari bagian depan ke belakang. Jadi dari area genital ke bagian anus ya gitu. Karena supaya tidak ada bakteri atau kuman dari anus yang ke daerah genital seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Sebaiknya iya dok. Jadi sebaiknya sih pakai kapas yang dibasahi air mengalir ya dok ya. Karena kalau misalkan di tisu basah itu kan ada alkohol ataupun pewanginya. Kemudian arahnya juga harus benar, jadi dari genital ke anus ya dok.
Iya, betul. Kalaupun misalnya memang terpaksa menggunakan tisu basah, tetap ayah bunda harus mengecek lagi ya kandungan dari tisu basahnya. Jangan ya mengandung pewangi dan alkohol karena dapat memperberat iritasi di kulit bayinya. Gitu. Baik dok, terima kasih jawabannya dok ya. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Zain Zisa Novianto dari Sally Novianti dari Bandung. Apabila dia dermatitis atau ruam popok tidak segera dicegah, apakah akan terjadi peradangan atau bisa berpengaruh ke yang lainnya? Lalu apakah penggunaan baby oil atau minyak kelapa efektif mengurangi dermatitis? Nah, bagaimana ini dok? Iya, terima kasih untuk Bunda Zain ya. Ya, apabila diaperes atau dermatitis popok ini tidak segera ditangani, dia dapat menimbulkan infeksi ya. Infeksinya itu bisa terjadi infeksi jamur dan infeksi bakteri. Karena kan kita ketahui bahwa yang paling sering itu jenis jamurnya itu Candida. Sebetulnya Candida ini merupakan flora normal. Jadi memang pada kondisi tertentu dia normal ada di dalam kulit, tapi pada saat terjadi ketidakseimbangan dia akan berubah dapat menjadi infeksi. Nah, selain itu juga bisa timbul infeksi bakteri juga ya, karena kan di situ daerahnya sering terkena feses, terkena urin, jadi itu sangat beresiko untuk terjadi infeksi. Selain itu juga apabila dibiarkan dapat bertambah menjadi lebih berat. Nanti otomatis akan mengganggu kondisi adik bayinya, akan jadi semakin rewel karena diaper rash ini akan timbul rasa nyeri, perih, terutama apabila ayah bunda mengganti popok bayi, pasti dia akan menangis. Itu akan mengganggu pola tidurnya dia, gitu, dan mengganggu nanti jadi pertumbuhannya juga ya terganggu karena merasa tidak nyaman seperti itu. Jadi sebaiknya apabila sudah ada timbul tanda-tanda diaper rash, segera dilakukan tata laksana yang bisa dilakukan di rumah dulu seperti itu. Kemudian kalau untuk penggunaan baby oil atau minyak kelapa ini bagaimana dok untuk mengurangi efek dari diaper dermatitis? Minyak kelapa baby oil sebetulnya cukup aman juga ya untuk menjaga kelembapan, itu boleh diberikan, tetapi dioleskan secara tipis-tipis dengan tidak melupakan yang tadi 5 tadi ya kebersihannya gitu. Tapi kalau untuk minyak kelapa sebaiknya itu kan peruntukannya berbeda ya gitu. Untuk minyak kelapa, kecuali mungkin minyak zaitun atau virgin coconut oil ya, tapi bukan untuk minyak kelapa yang digoreng, buat yang peruntukannya untuk menggoreng itu karena kan kandungannya juga berbeda, komposisinya juga berbeda gitu. Jadi sebaiknya kalau untuk minyak kelapa tidak disarankan. Ya. Jadi lebih baik pakai baby oil saja ya dok ya? Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya dok ya, dari Hailila untuk pertanyaannya, jika bayi terkena ruam popok terus diatasi dengan mengganti merek popok bayi, kira-kira berapa hari masa pengobatannya sampai dinyatakan popok tersebut cocok untuk si bayi? Lalu ciri-ciri ruam bayi karena bakteri itu bagaimana ya dok? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bunda. Kalau misalnya mengganti bayi, regenerasi kulit itu kan terjadinya selama dalam waktu 21 hari ya. Jadi maksudnya tidak akan timbul secara instan juga gitu. Jadi kalau misalnya ayah bunda anaknya bayinya terjadi dermatitis popok, sudah dilakukan pencegahan, lalu ayah bunda ganti, kita lihat beberapa hari apakah masih timbul kondisi tersebut. Misal bisa sampai 3 atau sampai 5 hari kita lihat timbul kemerahan lagi atau tidak. Gitu, seperti itu. Lalu yang kedua itu tadi untuk
ciri-ciri ruam bayi karena bakteri itu bagaimana, Dok? Ciri-ciri ruam bayi karena bakteri. Karena bakteri atau setelah adanya infeksi bakteri ya. Ya, Dok. Biasanya sih ruam bayi itu kan bisa karena sisa tadi ya, iritasi fesesnya gitu. Karena kan pada saat mencret mungkin fesesnya makin sering, pipisnya juga. Biasanya kalau dermatitis disertai dengan alergi bisa timbul adanya nanah ya, seperti itu. Mungkin bayinya juga disertai dengan adanya demam gitu, dan lebih anaknya tidak terlihat sakit ya. Maksudnya biasanya kalau dermatitis poplok anaknya bayinya masih tetap ceria, tapi kalau misalnya sudah ada infeksi sekunder bisa karena bakteri, dia lebih lemas kelihatannya gitu, ada demam juga, dan bisa timbul adanya nanah di sekitar yang dermatitis ruamnya itu. Jadi sudah waktunya untuk dibawa ke dokter ya untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi kalau untuk ada infeksi bakteri itu gejalanya lebih berat ya, Dok? Kayak misalkan ada nanahnya, Betul. ada demamnya, dan mungkin bayinya lebih rewel juga ya, Dok? Iya, betul. Kelihatan sakit ya. Biasanya kan ayah bunda itu udah tahu sendiri, Dok, anak saya kok kelihatannya lebih kurang aktif, lebih rewel, nggak mau minum, gitu. Biasanya seperti itu ya. Lebih berat gejalanya daripada yang ruam popok biasa. Lebih berat lagi gejalanya. Ya, betul. Kemudian Dok, selanjutnya pertanyaannya dari Intan. Untuk tips jika mengalami dermatitis alergi itu bagaimana ya, Dok? Ya, terima kasih Bunda Intan untuk pertanyaannya. Untuk tipsnya dermatitis alergi, yang pertama adalah menghindari pencetusnya terlebih dahulu. Otomatis untuk menghindari kita harus tahu dulu penyebab alerginya apa. Jadi misalnya kalau misalnya bayinya masih ASI atau ASI eksklusif, coba dilihat makanan ibunya. Yang paling sering itu penyebabnya susu sapi gitu ya, produk-produk sapi, dieliminasi dulu ibunya. Kita amati selama 2 minggu, misalnya yang paling sering kan seperti itu, eliminasi 2 minggu, dilihat adik bayinya dermatitisnya perbaikan atau tidak. Terus kalau misalnya biasanya juga sering timbul kalau anaknya sudah mulai MPASI, ada makanan yang baru. Jadi apabila ayah bunda akan memberikan makanan yang baru kepada adiknya, dilihat responnya selama kurang lebih 3 hari. Kalau misalnya responnya baik, tidak timbul alergi, bisa dilanjutkan. Lalu makanan lain ditambah lagi, seperti itu. Dan apabila sudah terjadi dermatitis atopi, itu dengan memberikan pelembab ya di daerah sekitar lesinya ya. Jadi di yang kemerahan diberikan pelembab supaya untuk mencegah terjadinya infeksi. Lalu apabila terasa gatal sekali, ayah bunda bisa membawa adiknya ke dokter untuk diberikan obat untuk mengurangi rasa gatal, dan apabila sudah terjadi kronis dalam waktu lama, mungkin dokter akan menambahkan steroid. Tapi krim steroid ini harus dalam pengawasan dokter, jadi tidak bisa diberikan begitu saja karena ada efek sampingnya juga. Gitu. Jadi yang paling penting adalah mengenali pencetus alergi dan menghindari alerginya serta diberikan pelembab. Seperti itu, Bunda. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Jadi yang penting tuh dihindari pencetusnya ya, Dok ya. Untuk betul. Gini. Terus dicari alerginya. Terus, Dok, apakah perlu dilakukan skin test gitu, Dok? Atau belum perlu kalau dari usia bayi gitu, Dok? Kalau usia bayi itu, kalau skin test itu kan sebetulnya dia akan dilakukan penyuntikan beberapa alergen di bagian lengan ya. Mungkin kalau untuk bayi agak sulit karena kan
luas permukaan lengannya juga masih kecil, jadi untuk penyuntikannya agak lebih sulit seperti itu. Jadi mungkin bisa dilakukan tidak harus segera, tapi bisa sambil diamati. Karena kalau untuk alergi ini tidak akan timbul langsung ya, jadi harus dia kontak secara berulang-ulang baru timbul. Misalnya saya sudah makan ini beberapa hari yang lalu, masih udah sempat makan tapi masih bisa timbul, mungkin karena waktu awal itu masih sensitisasi namanya. Jadi tubuhnya mengenali dulu baru timbul gejala. Berbeda dengan yang kontak iritan ya. Dia udah kena bisa langsung timbul. Kalau alergi dia harus kontak juga berulang-ulang baru timbul alergi. Jadi untuk bayi sih bisa ditunda terlebih dahulu ya untuk dilakukan skin prick test namanya ya. Dan skin prick test juga tidak bisa dilakukan di dokter anak yang konsultan alergi imunologi gitu. Jadi tidak semua lokasi bisa melakukan skin prick test karena butuh pengawasan juga. Karena kan kita ngasih alergen dan bisa timbul reaksi alergi yang berat gitu. Baik dok, terima kasih dok untuk jawabannya. Terus ini kan yang nanya udah banyak banget ya, tapi kita batasi ya. Nanti bisa semalaman ya, kayaknya ruam aja ya. Mungkin nanti kalau mau nanya lebih lanjut bisa via DM Instagram @rs_baros ataupun bisa langsung ketemu dengan dokter Erninya ya di Rumah Sakit Baros. Kalau dengan senang hati. Iya, kalau untuk jadwal praktek dokter Erni sendiri hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12 ya. Ya, betul. Ya, betul dokter Inka. Terima kasih banyak ya dok untuk materinya hari ini. Sama-sama. Banget untuk semuanya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih juga untuk ayah bunda, semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Sehat-sehat juga ya dok ya. Terima kasih dokter Inka. Ya kemudian untuk 3 orang penanya pertama nanti akan dapat bingkisan dari Sweety. Jadi untuk 3 orang pertama bisa DM ke @rs_baros untuk mengambil hadiahnya. Kemudian sekarang saya kembalikan lagi kepada Sweety-nya ya. Iya, terima kasih Dokter Inka. Terima kasih juga Dokter Erni atas pemaparan materinya sangat bagus sekali ya dok ya. Mudah-mudahan ayah dan terima kasih Bu Aini. Iya, sama-sama dok. Mudah-mudahan materi yang kita sudah dengarkan dengan baik sekali bisa bermanfaat ya dok ya untuk kita semuanya. Baik, sebelum kita melanjutkan acaranya, Mbak Reja, kita foto bersama dulu ya Mbak Reja ya. Boleh, iya. Kita foto dulu ya. Dokter, silakan kita mau foto bareng dulu ya dok ya. Ya, untuk panitia dari Sweety bisa difoto, dikasih aba-aba ya. Buat teman-teman ayah bunda bisa dibuka kameranya, kita foto bersama ya. Iya, bisa dibuka kameranya. Kita mau foto bersama dulu. Iya, untuk panitianya, Mas Salomo bisa dibantu untuk bagian fotonya. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Salomo Felix. Saya dari tim Sweety dari Jakarta. Hari ini bertindak sebagai dokumentasi untuk webinar hari ini. Saya mohon kepada para peserta untuk membuka video Zoom ya, dan mengarahkannya kamera. Lalu kita akan mulai foto bersama. Baik, dalam hitungan aba-aba 1, 2, 3, saya akan ambil fotonya ya. Ya, sudah siap semuanya? Dokter sudah siap? Ya. Baik, 1, 2, 3. Bentar, 1, 2, 3. Bentar ya, untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Silakan dilanjutkan kembali. Ya, terima kasih Mas Salomo untuk bagian fotonya. Baik, Bunda dan Ayah, sebelum kita mengakhiri, kita mau mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Reja dengan judul Dampak Ruam Popok pada Bayi serta Pemilihan Bahan Popok yang Baik dan Benar. Silakan Mbak Reja untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan. Oke, makasih Mbak Aini. Sebentar ya.
Udah kelihatan ya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Erni atas materi yang sudah disampaikan. Temanya bagus sekali ya dok ya. Terima kasih juga kepada Rumah Sakit Baros. Perkenalkan, nama saya Reza. Saya profesional medika representatif dari brand Sweety. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan materi tentang dampak ruang popok pada bayi serta pemilihan bahan popok yang tepat. Baik, kita lanjut aja ya, Ayah Bunda ya. Nggak ngantuk kan? Oke. Oke, 1000 hari pertama kehidupan disebut juga dengan golden period atau masa periode emas. Karena 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama kehidupan adalah masa tumbuh dan kembang sangat cepat, dilihat dari pertumbuhan otak yang sampai dengan 80% dari orang dewasa. Maksud dari tumbuh kembang itu sendiri adalah ada 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu bertambah ukuran sel dan jaringannya dilihat dari pertumbuhan badan, dimulai dari bayi mulai lahir, bayi, batita, balita, sampai dengan anak-anak, sampai dengan remaja. Itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah perkembangan yaitu bertambahnya sempurna fungsi alat tubuh yang dapat dilihat dari 6 keterampilan dasar yang harus dimiliki, yaitu yang pertama adalah kemampuan motorik. Contohnya adalah motorik halus dengan memegang benda kecil di antara jari dan jempolnya. Lalu kemampuan kognitif lebih ke arah pengetahuan. Contohnya si kecil mulai belajar mengetahui angka atau huruf. Lalu yang ketiga adalah keterampilan fisik, yaitu motorik kasar ya, contohnya si kecil sudah mulai berlari, melompat, bermain bola, atau berenang. Lalu yang keempat adalah keterampilan kreatif, lebih ke arah seni, contohnya si kecil belajar menggambar atau mewarnai. Yang kelima adalah keterampilan interaktif, lebih ke arah interaksi, contohnya si kecil belajar berbicara seperti nyapa atau menyaut. Lalu yang keenam adalah keterampilan verbal, kemampuan dalam berbahasa, contohnya memanggil ayah atau bunda. Nah, di sini semakin si kecil tidur, semakin banyak regenerasi sel untuk pertumbuhannya. Maka bayi sampai dengan remaja memerlukan waktu tidur lebih panjang untuk pertumbuhan lebih optimal. Ini dikarenakan karena tidur itu sendiri mempengaruhi tumbuh kembang si kecil. Artinya pada masa kecil bayi memerlukan tidur lebih banyak daripada masa remaja. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Ayah Bunda, waktu yang dibutuhkan untuk si kecil, untuk bayi newborn itu 0 sampai dengan 3 bulan, itu 14 sampai dengan 17 jam per hari. Untuk bayi infant itu 4 sampai dengan 11 bulan, itu 12 sampai dengan 15 jam per hari. Untuk batita itu 1 sampai dengan 2 tahun, 11 sampai dengan 14 jam per hari. Lalu balita 3 sampai dengan 5 tahun itu 10 sampai dengan 13 jam per hari. Nah, di sini dampak kurang tidur pada si kecil, yaitu si kecil menjadi kurang awas, tidak berkonsentrasi, dan mudah teralihkan. Lalu secara fisik menjadi impulsif, hiperaktif, suka tantrum atau malas. Dan juga kadar sel darah putih pun menurun, sehingga sistem imunitas pun ikut menurun. Perkembangan otak pun terganggu, sulit mengingat. Lalu berisiko mengalami obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, di sini untuk menjaga kualitas tidur itu ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lingkungannya, yang kedua adalah makanan atau ASI yang cukup, lalu yang ketiga adalah sentuhan untuk relaksasi pada si kecil atau pijat bayi ya. Lalu yang keempat adalah popok tetap bersih. Mengapa popok bayi harus tetap bersih? Karena apabila kita tidak menjaga kebersihan popok pada si kecil akan berdampak pada kulit si kecil. Ya, di sini adalah kulit si kecil. Kulit si kecil atau kulit bayi berbeda dengan kulit dewasa, di mana kulit bayi masih sensitif dan kulit adalah organ terluar yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kulit bayi masih berkembang dan sering menimbulkan masalah untuk kulit bayi, terutama bayi yang baru lahir ya Bunda. Nah, di sini salah satu masalah yang sering timbul pada kulit bayi adalah ruang popok. Nah, di sini tadi juga udah dijelasin ya sama dokter Erni penyebabnya.
Mungkin Reza cuman mengingatkan kembali bahwa masalah ruang popok itu ada 5. Yang pertama adalah kontak yang terlalu lama dengan urin atau tinja. Jika dibiarkan terlalu lama dalam popok, urin dan tinja dapat memicu iritasi pada kulit yang sensitif. Lalu yang kedua karena adanya gesekan dan lecet, misalnya karena popok itu terlalu ketat. Yang ketiga adalah iritasi karena popok bayi, produk bayi yang baru itu digunakan tidak cocok. Contohnya memang si bayinya misalkan tidak cocok dengan sabunnya, atau tidak cocok dengan bedaknya, atau tidak cocok dengan deterjen atau bahan pelembut pakaian. Lalu yang keempat, cenderung si kulit babynya itu masuk ke dalam kategori kulit yang sensitif. Jadi bayi yang mengidap penyakit eksim lebih berisiko terkena ruang popok. Lalu yang kelima karena adanya infeksi bakteri atau jamur. Jadi kulit yang tertutup popok cenderung lembab dan hangat sehingga meningkatkan kemungkinan tumbuhnya bakteri dan jamur. Oke, nah di sini kita punya Chemical Softtek atau Sweetie mempunyai salah satu cara untuk mencegah ruang popok adalah dengan gerakan 3S. Apa sih Mbak Reza 3S itu? 3S itu ialah yang pertama adalah siapkan, yang kedua segerakan, lalu yang ketiga adalah sempurnakan. Nanti kita bahas satu-satu ya, Ayah Bunda. Nah, di sini S yang pertama adalah siapkan. Siapkan popok berkualitas tinggi, pilih bahan yang tepat, pilih daya serap yang tinggi dan lembut. Mengapa? Karena daya serap tinggi dapat membantu mengurangi resiko timbulnya ruang kulit. Dan yang terakhir, pilih ukuran yang sesuai, tidak kebesaran atau tidak kekecilan. Nah, di sini adalah S yang kedua, yaitu segerakan, segera ganti popok, jangan tunggu penuh, wajarnya mengganti popok bayi itu dilakukan 3 sampai dengan 4 jam sekali. Dan segera ganti popok ketika si kecil BAB. Hal ini dikarenakan kandungan asam dalam feses dapat membuat bayi iritasi, bahkan bayi perempuan itu dapat memicu infeksi kandung kemih. Jadi hati-hati ya Ayah Bunda. Selain itu, usahakan agar tubuh si kecil selalu tertutup sehingga menghindari tercecarnya air kemih yang tidak perlu. Dan sebelum membuka popok yang kotor, siapkan popok yang baru di bawahnya. Ya, 3S yang ketiga yaitu sempurnakan. Sempurnakan kebersihan si kecil dengan cara pastikan kulit di daerah kemaluan si kecil itu bersih dari kotoran, pipis atau feses, dan telah dikeringkan dengan sempurna. Sebaiknya kulit bayi baru lahir itu dikeringkan dengan handuk atau kain yang berbahan lembut. Bunda jangan lupa gunakan juga sabun bayi untuk membantu membersihkan kulit bayi setelah ia BAB. Jika ingin memakai tisu basah, tadi ada pertanyaan ya yang tisu basah, pilihlah bebas alkohol dan pewangi ya Bun ya. Pastikan tangan ibu dari si kecil juga dalam keadaan bersih dan kering. Cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti popok bayi. Yang terakhir, tidak membiarkan popok si kecil kotor dalam waktu yang lama dan dapat mengakibatkan ruam serta iritasi pada kulit yang membuatnya tidak nyaman dan rewel. Oke, untuk membantu mengingatkan dan mengedukasi ayah dan bunda, kami sudah siapkan poster edukasi yaitu Indonesia Bebas Ruang Popok melalui 3S dengan brand ambasadornya Ayu Dewi. Nah, ini bagian belakangnya ya. Jadi ini adalah poster yang kita kampanyekan tentang penyebab ruang popok dan pencegahannya. Jadi di bagian bawah itu ada barcode yang bisa langsung ke website Sweetie untuk mengetahui informasi lebih lengkap tentang ruang popok. Oke, saya ingatkan kembali ya Bunda, mengapa popok harus diganti secara rutin? Karena kulit bayi yang rentan dengan kuman, bakteri, atau jamur, intensitas buang air kecil dan air besar juga masih banyak, yaitu 8 sampai dengan 10 kali dalam sehari. Nah, berikut saya sertakan tips cara memilih popok yang baik. Nah, jadi riset membuktikan 80% iritasi adalah penggunaan material yang tidak ramah pada kulit sensitif. Kita uji kelembutan ya, Ayah Bunda. Nah, ini Reza udah bawa ya, popok Sweetie. Di sini bisa diraba juga bagian karet pinggangnya. Kan kadang suka keras ya. Kalau Sweetie ini enggak ya, Ayah Bunda. Lalu kita bisa raba juga dari atas sampai ke bawah itu tidak ada bahan dari plastik ya Bunda ya. Nah, terus kita pun ada penahan gandanya di sebelah sini untuk menghindari terjadinya kebocoran ke samping. Oke.
Kenapa harus lembut? Agar tidak menimbulkan gesekan pada kulit. Apabila popok tersebut dari bahan plastik akan berdampak terjadinya ruang, karena kalau bahan dari plastik itu keringat tidak bisa menyerap ya Ayah Bunda. Lanjut ya. Nah, di sini kita mau uji elastisitas. Ya, bisa dilihat ya Ayah Bunda, kalau sweetie ini bentuknya seperti oval ya, karena sweetie ini mengikuti bentuk badan si kecil untuk menghindari terjadinya seperti melorot ya Ayah Bunda, kadang-kadang suka melorot, tapi kalau ini dia mengikuti bentuk tubuh si kecil. Lalu dia sudah elastis ya Ayah Bunda, ketika Reza lebarkan, lalu Reza balikan, itu kembali seperti semula. Oke, kita lanjut ya. Lalu di sini uji penyerapan cairan. Sweetie ini penyerapnya lebih cepat, yaitu 1 detik. Ya. Jadi Sweetie menggunakan salah satu teknologi diamond layer dengan permukaan bermotif berlian yang membuat permukaan tetap lembut dan dapat membantu mendistribusikan cairan secara merata dan menyeluruh. Nah, jadi Sweetie Gold ini sudah ada teknologi diamond layer ya Ayah Bunda. Apa sih Mbak Reza diamond layer ini? Jadi diamond layer ini, nah ini bisa digedein ya sama Reza ya. Ya. Sifat dasar air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, lalu mampu meresap melalui celah-celah kecil. Nah, seperti pola wajik ya, jadi ketika si babynya buang air kecil, itu biasanya kan menggumpal di satu titik ya Bunda ya, karena Sweetie ini sudah berteknologi diamond layer, jadi ketika si babynya buang air kecil, ia akan menyebar ke segala arah. Jadi fungsi dari diamond layer ini adalah untuk menjadi ke segala arah, jadi tidak menumpuk dalam satu titik aja ya Bunda ya. Nah, diamond layer ini selain itu fungsinya adalah 50% bisa mengurangi kontak langsung dengan kulit si baby, dan selain mendistribusikan tadi ya Bunda ya, jadi 50% itu bisa mengurangi kontak dengan kulit si baby. Oke. Nah, jadi 80% penyebab iritasi adalah kebersihan kulit yang buruk karena terlalu lama bersentuhan dengan popok yang lembab. Baik, nah ini Reza mau ini adalah keluarga besar, menjelaskan tentang keluarga besar Sweetie. Ada 2 tipe, yaitu tipe celana, yang kedua adalah tipe perkat, serta tersedia juga kita ada tisu basah dan aksesoris Sweetie seperti botol susu dan cairan pembersih botol. Nah, ada beberapa varian di sini, ada varian ekonomi 1, ada ekonomi 2, lalu medium, lalu premium. Kalau ekonomi 2 itu yang suka dilihat happy nappy ya Bunda ya. Kalau ekonomi 1 itu yang ini, yang bronze. Nah, ini ya, yang kuning ini namanya bronze. Lalu yang medium itu kita ada yang silver Ayah Bunda. Nah, ini adalah yang medium. Lalu yang premium ada yang gold. Nah, yang gold seperti ini contohnya. Ini yang tipe perkat. Lalu yang tipe celananya yang ini. Nah, ini yang premiumnya. Oke. Ya, jadi semua produk Sweetie sudah mengandung bakterial control, sudah teruji klinis di Australia Dermatologi, sudah BPA free, dan sudah bersertifikat halal. Baik, Reza jelaskan satu-satu ya Bunda. Nah, sini berdasarkan hasil tes lab yang dilakukan di SGS Taiwan tahun 2015, SAP atau Super Absorber Polymer pada popok Sweetie itu membantu mengontrol dan mengurangi pertumbuhan bakteri itu hingga 99,9%. Jadi jangan khawatir ya Bunda ya, karena Sweetie ini sudah ada bakterial kontrolnya sampai 99,9%. Fungsi SAP lainnya yaitu menjaga kulit bayi tetap kering, yang kedua adalah melindungi kulit bayi dari iritasi, lalu yang ketiga mencegah penyebaran infeksi, lalu yang keempat adalah meningkatkan kualitas hidup mams dan si kecil. Oke, yang selanjutnya adalah Sweetie. Apa sih Mbak Reza keunggulan Sweetie ini? Oke, Sweetie adalah popok yang teruji secara klinis oleh Australian Dermatologist dan berhasil mendapatkan pengakuan internasional sebagai popok bayi yang aman untuk kulit yang sesensitif apapun. Jadi jangan khawatir ya Ayah Bunda ya. Jadi Sweetie ini kalau misalkan si babynya termasuk ke dalam kategori yang
kulitnya sangat sensitif. Nah, Sweety ini kita sudah teruji ya secara klinis oleh Australian Dermatologist bahwa produk Sweety ini aman untuk kulit sesensitif apapun. Oke, lanjut ya. Nah, Mbak Reza, keunggulan Sweety yang lainnya apa lagi sih? Jadi Sweety ini sudah bebas dari zat kimia sintesis berbahaya, bebas pemutih, aman bagi kesehatan si kecil, dan anti iritasi. Dan juga sudah bersertifikat halal sejak akhir 2016. Jadi sudah halal ya, Ayah Bunda. Nah, ini adalah packaging dari Sweety yang tadi Reza cerita ya. Ini yang tipe celana dan tipe perekat. Nah, Mbak Reza, apalagi sih selain itu keunggulannya? Oke. Tadi yang udah dijelasin ya, kalau diamond layer ini, dia sudah mendistribusikan dan menyerap cairan dengan cepat, yaitu 1 detik. Dan dia pun tidak menggumpal ya Bunda, jadi menyebar ke segala arah. Lalu, bahan lembut dan bersirkulasi udara, cegah kelembutan pada si baby. Lalu desainnya juga Sweety ini tipis ya Bunda ya. Jadi kalau misalkan nggak usah takut, aduh selangkangannya takut merah-merah, karena Sweety ini desainnya popoknya yang tipis, pas di badan bayi lebih nyaman dipakai. Lalu Sweety ini perekatnya lembut dan dapat merekat berulang-ulang. Nah ya, jadi bisa direkat secara berulang-ulang ya Ayah Bunda ya. Ya, jadi jangan khawatir. Oke, lanjut ya. Nah, di sini adalah keunggulan yang Sweety Gold ya, yang tipe celana. Jadi sama ya, mengurangi resiko cairan, bersentuhan dengan kulit bayi, mendistribusikan dan menyerap cairan ekstra cepat. Lalu desain popoknya tipis, pas di badan bayi, membuat si kecil nyaman bergerak serasa tidak menggunakan popok. Nah, yang paling penting adalah kalau misalkan si babynya itu minum menggunakan botol, kan pipisnya itu lebih banyak ya, Ayah Bunda. Nah, Sweety Gold ini sudah overnight pen. Jadi dia sudah anti bocor dan nyaman dipakai semalaman, menjaga buah hati tetap tidur nyenyak. Oke. Nah, selain itu keunggulan lainnya adalah Sweety ini sudah mencegah kebocoran dari segala sisi saat bayi beraktivitas. Lalu Sweety ini sudah natural aloe vera dan moisturizer. Jadi moisturizer ini adalah fungsinya mencegah kulit bayi dari kekeringan, lalu lidah buayanya adalah mencegah dari iritasi. Nah, kalau yang gold ini, kalau misalnya kita Ayah Bunda lagi jalan-jalan ya, mungkin nggak ada tempat pembuangan atau gimana, Sweety ini sudah ada di stable tab-nya ya. Nah, ini nih, belakang ini. Ya, jadi bisa kalau misalkan nggak ada pembuangan, kita bisa diputar, terus langsung dibuang ya Bunda ya, karena sudah ada di stable tab-nya kayak perekatnya di belakangnya ya. Lalu Sweety yang gold ini sudah ada wetness indicator. Jadi ini asalnya warnanya kelihatan ya Bunda ya. Nah, ini asalnya warnanya kuning. Kalau misalkan penuh, dia akan berubah warna menjadi hijau. Jadi misalkan Ayah Bunda jadi nggak usah buka-buka lagi celana si baby ya. Jadi ketika kita sudah ada wetness indikatornya, jadi asalnya warnanya kuning. Nanti kalau ketika popoknya sudah penuh, dia akan berubah warna menjadi hijau. Jadi ketika hijau artinya popok sudah siap diganti. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini aturan ukuran popok. Jadi pemakaian popok itu bukan berdasarkan dari usia, tetapi berdasarkan dari berat badan. Nah, di sini untuk newborn itu kurang dari 5 kilo, untuk ukuran S itu kurang dari 6 kilo, untuk ukuran M itu 5 sampai dengan 10 kilo. Nah, ini untuk ukuran tipe celana. Kalau tipe celana itu yang S itu 4 sampai dengan 8 kilo, kalau yang M itu 7 sampai dengan 12 kilo, yang L itu 11 sampai dengan 15 kilo, yang XL itu 14 sampai dengan 18 kilo, yang XXL itu lebih dari 17 kilo. Oke, Ayah Bunda, bagaimana? Sudah pakai Sweety? Baik, terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Baik, saya kembalikan kepada moderator Mbak Aini. Iya, terima kasih Mbak Reza. Pemaparannya sangat bagus sekali ya Ayah dan Bunda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sekali ya untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya nih Mbak Reza, saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat nih.
Kebetulan ada 2 pertanyaan untuk Mbak Reja ya, sebentar. Yang pertama dari Ibu Sarah nih Mbak Reja, apa perbedaan Sweety Silver dengan Sweety Gold? Silakan dijawab Mbak Reja. Mbak Reja masih di-unmute, maaf. Sorry ya Ayah Bunda. Iya. Oke. Kadang-kadang bingung ya Ayah Bunda ya. Aduh Mbak Reza ini variannya Sweety banyak banget. Ada yang kuning yang tadi ya, yang bronze, ada yang silver, yang gold. Perbedaannya apa sih? Kalau yang bronze itu dia nggak ditanya sih ya sebenarnya yang bronze, tapi sekalian aja ya diceritain. Kalau yang bronze itu ukurannya itu ada dari mulai newborn sampai dengan XXL. Tapi yang silver ini dia tidak ada ukuran yang newborn-nya. Jadi dia langsung ke S, ke M, ke L, XL, dan XXL. Begitu kalau misalkan yang gold, itu dia ukurannya komplit ya, dari mulai newborn sampai dengan XXL. Nah, yang Sweety Silver ini yang ini ya. Nah, ini Sweety yang silver. Nah, Sweety Silver ini termasuk ke kategori yang reguler. Dia tidak ada ukuran newborn-nya, tidak ada disobel tab-nya, tidak ada wet indikatornya. Jadi mana ya? Aku contohin. Nah, ini. Kelihatan ya Ayah Bunda ya. Nah, ini kalau yang silver yang ini, kalau yang gold itu yang ini. Jadi kalau yang silver ini dia nggak ada pembuangan kayak disobel tab-nya yang ini ya. Dia nggak ada. Jadi polos. Itu yang ada. Dan yang silver ini pun dia tidak ada overnight pen. Jadi kalau yang overnight pen ini yang anti bocor itu hanya ada di gold gitu. Perbedaannya itu sih. Makasih. Pertanyaan bagus sekali ya Mbak Aini ya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Untuk selanjutnya dari Bunda Alesya, mau tanya cara mengatasi limbah popok. Seperti apa nih Mbak Reja? Baik, terima kasih. Iya. Aku mau share ya. Sebentar. Kayaknya agak trouble. Nah, ya. Jadi Kemirical Softtech ini kita sudah bekerja sama dengan Octopus dalam meningkatkan daur ulang popok bayi bekas untuk memperluas upaya daur ulang. Nah, jadi nah ini ya Sampurasun Wargi Bandung, program daur ulang popok bayi bekas telah kembali untuk wilayah Bandung. Nah, Mbak Reza, apa sih ini? Aku nggak ngerti maksudnya gimana. Oke. Nah, jadi dari tangan kamu kepada pelestari. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Persiapkan ya, jadi bersihkan popok bekas dengan air mengalir yang bersih hingga tidak ada padatan atau urin yang tersisa. Lalu yang kedua itu peras sisa air dari popok bekas dan keringkan. Lalu yang ketiga adalah jadwalkan pick up melalui aplikasi Octopus. Lalu yang keempat adalah temui pelestari untuk mengambil popok di area yang ditentukan. Lalu yang kelima itu pelestari mengumpulkan popok bekas. Lalu selanjutnya nanti popok bekas itu akan dikirim ke fasilitas daur ulang popok bekas yaitu Bank Sampah Bersinar untuk proses lebih lanjut. Nah, apa sih ini Mbak Reza? Nah, nanti Ayah Bunda download ya Octopus ubah sampah menjadi berharga. Nah, ini nanti ketika di-download sama Ayah Bunda, nah nanti keluar seperti ini ya. Nanti diklik popok bayi Sweety. Nah, jadi daur ulang popok bayi bekas pakai khusus brand Sweety dengan Octopus, sebisa mungkin popok bayi dibersihkan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pelestari untuk memudahkan proses daur ulang. Nah, jadi jangan khawatir Ayah Bunda. Jadi Sweety ini ada program sudah bekerja sama dengan Octopus. Jadi popok yang bekas ini bisa berharga nih ya Ayah Bunda. Jadi dijualnya itu per satunya itu Rp250. Nah, nanti Ayah Bunda ketika sudah mendownload yang tadi ini ya, yang Octopus ubah menjadi sampah berharga itu, nanti diklik itemnya. Wah, aku punya 100. Klik aja ininya ya, 100. Nah, nanti secara otomatis nanti ada transfer, nanti di aplikasinya ada semuanya dari mulai masukkan banknya, gitu. Nanti dari pihak pihak dari Octopus ini akan transfer sesuai dengan item yang diberikan. Nah, nanti
tadi udah dikasih tahu ya, jadi satu popok bekas ini dihargain dengan Rp250. Nah, tadi udah Reza kasih tahu ya langkah-langkahnya ya. Jadi bersihkan dulu, lalu peras, lalu nanti jadwalkan pick up-nya. Nanti di situ ada Bunda, Ayah Bunda, kalau Ayah Bunda sudah mendownload itu ya, nanti sudah ada dijadwalkan pick up melalui aplikasi Octopus. Lalu nanti temui Pelestari untuk pengambilan. Jadi nanti ada petugas yang mengambil popok tersebut sesuai daerahnya, gitu Ayah Bunda. Mungkin sudah jelas ya Mbak Aini. Terima kasih Ayah Bunda, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Iya, terima kasih Mbak Reja. Bagus sekali Mbak Reja untuk pemaparannya ya. Baik Mbak Reja, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Aini. Namanya sama ya Mbak? Namanya sama. Dari Bunda Aini, apa seluruh varian sweetie sudah menggunakan diamond layer atau hanya yang gold saja? Oke, baik. Aku jelasin ya. Aku keluar dulu ya. Ya, oke. Jadi yang sweetie ini kita tidak ada salah satu varian kami yang tidak ada diamond layer-nya, yaitu yang ini Ayah Bunda. Nah, yang bronze. Kebalik ya. Nah, jadi yang bronze ini dia tidak ada diamond layer-nya. Jadi yang hanya ada diamond layer-nya itu yang silver, yang ini ya, yang silver, lalu yang gold. Nah, ini sudah ada diamond layer-nya. Jadi kalau yang bronze itu tidak ada. Tapi jangan khawatir ya Ayah Bunda, walaupun produk kami ada yang diamond layer, ada yang tidak ada diamond layer, tapi semua varian kami itu sudah mengandung bacterial control, sudah teruji klinis secara Australian Dermatology, sudah BPA free, dan sudah bersertifikat halal dari MUI gitu. Gitu Mbak Aini. Udah jelas mungkin ya? Untuk Bunda Aini sudah jelas belum dari Mbak Reja? Ya. Iya. Mungkin sekarang pertanyaannya masih ada Mbak Aini atau? Masih ada, terakhir nih Mbak Reja. Baik. Terakhir ya. Ya, dari Bunda Rifanka, bagaimana cara meredakan ruam popok? Meredakan ruam popok. Tadi sebenarnya udah dijelasin ya sama Dokter Erni ya, tapi nggak apa-apa. Reza jelasin lagi ya. Oke, kita lihat materinya. Oke. Nah, di sini menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia itu ada 5 langkah. Apa aja sih Mbak Reza? Yaitu A, B, C, D, dan E. A itu adalah air atau udara. Jadi pada area tertutupi popok itu harus sesering mungkin terkena udara dengan membuka popok secara berkala. Lalu yang kedua adalah barier atau penghalang. Jadi mengoleskan krim barier, misalkan zinc oksida atau petrolatum, ke arah yang tertutup popok untuk bayi yang berisiko terkena dermatitis popok. Lalu yang ketiga adalah cleansing atau pembersihan. Selalu bersihkan area terkena popok dengan lembut menggunakan air. Setiap pengganti popok itu hindari menggosok dengan kuat. Lalu yang keempat adalah diaper atau popok. Gunakan popok daya serap yang tinggi. Ganti popok setiap 1 hingga 3 jam sekali. Lalu yang kelima adalah education atau edukasi, yaitu orang tua harus diberikan edukasi tata cara pencegahan dan pengobatan dermatitis popok. Nah, tanda bahaya nih Ayah Bunda, jika ada keluhan memberat, terdapat darah, pengobatan tidak membaik, konsultasi segera ke dokter yang terdekat. Mungkin seperti itu Mbak Aini. Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus ya Mbak Aini. Bagus sekali Mbak Reja. Terima kasih Mbak Reja atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa untuk bermanfaat ya untuk semuanya Bunda dan Ayah. Baik Mbak Reja, sudah selesai nih sesi tanya jawabnya. Apakah ada lagi nih Bunda-Bunda dan Ayah-Ayah mau bertanya nih sama Mbak Reja? Mbak ini tadi pertanyaannya untuk tadi 4 tapi pilih 3 aja nih Mbak ini pilih untuk 3, mendapatkan hadiah ya. Saya pilih jadi yang nih bertanya nanti dapat hadiah ya, ayo Bunda ya. Nanti dapat makanya nih di dari chat, Mbak Reja. Ya, di chat tulis nomor handphonenya ya. Ya, nama, nomor telepon ya nanti bisa dihubungi sama Mbak Reja langsung ya. Ya, oke. Diberikan hadiahnya. Saya pilih 3 ini Mbak Reja ya untuk pertanyaannya. Namanya siapa aja nih Mbak ini? Ya, tadi ada pertanyaan dari Mbak Sarah, dari Bunda Sarah nih. Bunda Sarah, selamat ya Bunda Sarah. Lalu siapa lagi Mbak ini? Lalu ada pertanyaan yang bagus sekali tadi dari Bunda Alesya tadi yang mengatasi limbah popok ya Mbak Reja ya. Oke, lalu yang ketiga. Yang terakhir saya mau, ini aja deh sama kayak sama kayak saya aja Mbak Reja ya, boleh ya?
Boleh. Aini ya? Bunda Aini. Oke. Ya, Nanti itu. untuk Bunda Sarah, Bunda Alesia, dan Bunda Aini bisa Silakan tulis tulis nomor ya. handphone di kolom chat ya, ya Bunda ya. Atau Nanti bisa Reza hubungi, nanti dapat Ya. hadiah. Ya, selamat ya Bunda Selamat semuanya. Ayah Bunda. Baik, Mbak Reja sudah selesai nih sesi tanya jawabnya. Apa ada yang mau disampaikan lagi Mbak Reja? Mungkin cukup ya Mbak Aini. Kita Cukup foto ya. bersama dulu mungkin ya. Iya, boleh. Untuk yang terakhir, kita sesi foto bersama ya Bunda dan Ayah. Bisa dibuka untuk kameranya. Tuh ada si dedeknya tuh. Untuk yang Bunda ke Putra silakan. Dedeknya mau ikutan foto ya Mbak Reja. Lucu ya dedeknya. Iya, untuk panitia dari Sweety bisa dibantu. Kita foto sesi terakhir ya Mbak Reja sebelum kita menutup acaranya. Silakan Mas Salomo. Ya, halo, ketemu lagi kita. Kita untuk menutup acara pada sore hari ini, kita akan sesi foto untuk yang tahap kedua. Ya. Untuk Ayah Bunda dipersilahkan membuka video dan memberikan senyuman yang terbaik. Baik, saya hitung. 1. Bentar, banyak yang belum siap. 1, 2, 3. Oke, untuk saat berikutnya 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah membuka videonya pada sore hari ini. Ya, terima kasih Mas Salomo. Terima kasih Bunda dan Ayah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menyaksikan pemaparan ya oleh dokter dan dari Sweety juga. Baik, dari pihak rumah sakit ada yang mau disampaikan? Pak Fuad, ada yang mau disampaikan? Ya. Dengan Mbak Reja mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Reja? Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih aja buat Sweety yang udah selalu kerjasama sama Baros ya beberapa kali, apalagi Bu Reza yang udah sering temu juga ke Baros. Insya Allah nanti kita buat lagi ya Bu ya acara-acara berikutnya, webinar berikutnya ataupun acara-acara lain. Insya Allah nanti kalau udah pandeminya udah rada turun kita bisa offline gitu, nggak ya Zoom gini biar bisa ketemu. Itu aja. Terima kasih juga Bu Aini. Ya, sama-sama Pak Fuad. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak untuk pihak Rumah Sakit Baros yang sudah membantu acara webinar online pada hari ini, dan terima kasih banyak untuk Bunda dan Ayah. Sehat selalu ya Bunda dan Ayah. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di acara selanjutnya. Saya Aini selaku moderator online pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sudah ya Mbak Reja ya dan Pak Fuad, saya pamit dan terima kasih untuk Dokter Erni ya. Terima kasih banyak dokter untuk materinya. Terima kasih dokter. Sama, terima kasih semuanya. Iya, baik Mbak Reja, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat selalu ya Bunda dan Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dokter pernah bilang bahwa aku sulit mendapatkan keturunan. Tapi aku gak menyerah, walaupun rasanya perjuangan antara hidup dan mati.
semua rasa sakit itu tiba-tiba hilang begitu saja. Sebuah momen yang spesial, awal dari perjalanan indah antara aku dan si kecil. Dan kini, Sweety Amazing Moment bekerja sama dengan lebih dari 480 rumah sakit di Indonesia yang telah